بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi qanati Fuduliyatil Lughatil Arabiyyah. Jumpa lagi dengan channel Kepo Bahasa Arab, tempatnya belajar bahasa Arab bagi pemula. Ikhwah fillah, alhamdulillah, beberapa hari yang lalu channel Kepo Bahasa Arab diretas ya atau dihack. Alhamdulillah atas doa teman-teman, begitu pula dari bantuan dari YouTube support ya. Dari tim YouTube kemudian bisa memulihkan kembali akun Kepo Bahasa Arab yang sebelumnya sempat hilang ya. Kemudian banyak dari teman-teman yang DM lewat WA, kemudian lewat Facebook. Dan alhamdulillah sekarang kita bisa kembali mengupload ya video belajar bahasa Arab di channel Kepo Bahasa Arab. Nah, di video kali ini kita akan membuat pembahasan baru ya, yaitu belajar sorof dasar dari nol ya untuk pemula ya. Nah, di pertemuan kita yang pertama ini kita akan bahas tentang ilmu tasrif ya atau ilmu sorof ya. Jadi perbedaan daripada ilmu sorof dan ilmu nahu. Ilmu nahu itu adalah membahas tentang harokat atau baris akhir sebuah kata ya. Misalkan kenapa barisnya kitabun, kitaban, kitabin, maka itu dibahas dalam ilmu nahu. Akan tetapi ketika kita masuk ke dalam ilmu sorof, maka dia fokus kepada bangunan atau struktur kata, ya. Dari satu kata menjadi beberapa kata dengan arti yang berbeda. Nah, ini yang akan dibahas dalam ilmu tasrif, ya, atau ilmu sorof. Jadi langsung kita masuk pada pembahasannya, ya. Ilmu tasrif ya, ilmu tasrif. Jadi pertama kita akan berikan dulu pengertian yang sederhana ya. Apa itu ilmu tasrif sehingga kemudian kita bisa memahaminya dengan baik. Jadi sini ada dua pengertian ya. Yang pertama lugotan ya, secara bahasa apa maksudnya tasrif itu? Jadi secara bahasa tasrif maksudnya adalah at-tasrifu lughatan. Jadi secara bahasa tasrif berarti at-taghyir ya, perubahan ya. Jadi perubahan dari satu kata menjadi uh, beberapa kata yang asal katanya itu sama ya, tapi memiliki arti yang berbeda-beda ya. Maka dikatakan secara bahasa tasrif itu artinya taghyir, perubahan ya. Kemudian yang kedua adalah istilahan ya, secara istilah maksudnya secara ta'rif atau pengertian yang dikemukakan oleh para ahli nahu ya. Secara sederhana ya, tasrif maksudnya apa? Wilul aslil wahidi ila amsilatin mukhtalifatin. Jadi secara istilah tasrif adalah mengubah satu akar kata menjadi bentuk-bentuk yang berbeda ya. Ila amsilatin mukhtalifatin. Lima'anin maksudatin. Untuk makna-makna tertentu. La tahsulu illa biha. Yang tidak dapat diperoleh kecuali dengannya. Jadi tasrif ini adalah secara sederhana adalah rumus ya. Rumus kita mengubah satu kata menjadi beberapa bentuk ya yang memiliki arti yang berbeda-beda. Nanti kita akan berikan contohnya ya. Kita berikan contohnya sehingga kemudian kita bisa memahaminya dengan mudah ya. Tentang arah pembelajaran kita ilmu tasrif itu seperti apa ya. Nah, sekarang coba kita berikan contoh yang sederhana ya, agar kita pahami maksud ilmu tasrif itu seperti apa. Yang pertama, mislu contoh di sini ya.
Perhatikan di sini kata kataba. Di kataba ini adalah artinya telah menulis, maksudnya dia sudah dikerjakan, masa lampau ya. Dalam ilmu sharaf dia disebut dengan fi'lun madi ya, kata kerja lampau. Nah, ketika kemudian kita mengucapkannya ketika sedang berlangsung ya atau yang akan datang, maka kita menggunakan uh, kata yaktubu. Dari kata ba menjadi yaktubu ya. Maka ini diartikan sedang ya, sedang menulis ya. Dan dalam ilmu sharaf dia disebut dengan apa? Fi'lun mudhari ya, fi'lun mudhari. Kata kerja sedang berlangsung ya. Kemudian ketika kita memerintah orang, kita katakan uktub, tulislah ya. Namanya kata kerja perintah. Secara dalam ilmu sharaf disebut dengan fi'lun amr ya, fi'lun amr ya, kata kerja perintah. Kemudian ada kata katibun ya. Katibun adalah penulis. Dalam ilmu sharaf disebut dengan isim fa'il ya, pelaku ya atau subjek. Kemudian ada maktubun. Maktubun adalah yang ditulis atau objeknya ya, yang dikenai pekerjaan. Dalam ilmu sharaf disebut dengan isim maf'ul ya, isim maf'ul. Kemudian ada juga maktabun ya. Maktabun itu adalah tempatnya atau dia artikan kantor, bisa juga diartikan meja, tempat untuk menulis ya. Maka di dalam ilmu sharaf dikatakan disebut dengan isim makan ya. Isim makan. Nah, perubahan ini nanti akan kita bahas di ilmu tasrif ini ya, di ilmu sharaf ya. Kita berikan contoh yang kedua, kata nasara. Nasara ini telah menolong ya, telah menolong. Ini kata kerja lampau ya, yang sudah terjadi. Dalam istilah ilmu sharaf disebut dengan fi'il madi, kata kerja lampau. Kemudian ada yansuru, artinya sedang menolong ya, sedang menolong. Dalam ilmu sharaf dia diistilahkan dengan istilah apa? Fi'il mudhari, kata kerja yang sedang berlangsung ya, atau yang akan datang. Kemudian ada kata kerja perintah unsur, tolonglah ya. Ketika kita menyuruh orang unsur, tolonglah. Nah, ini diistilahkan dengan fi'lun amr ya, kata kerja perintah ya. Kemudian ada nasirun. Nasirun itu adalah penolong ya. Nasirun, penolong. Dalam ilmu sharaf disebut dengan isim fa'il, objek, subjek ya, pelaku yang melakukan sebuah pekerjaan, atau disebut dengan isim fa'il. Kemudian ada mansurun ya, yang ditolong. Jadi orang yang ditolong itu disebut mansur ya. Mansurun. Dalam ilmu sharaf diistilahkan dengan isim maf'ul ya. Isim maf'ul. Kemudian mansurun ini adalah tempatnya. Tempatnya kita menolong dia di mana ya? Tempat atau waktu ya, mansurun ini ya. Ya, disebutkan isim makan atau bisa juga disebut dengan isim zaman ya. Nanti akan ada penjelasannya ya. Nanti akan ada penjelasannya tentang perubahan. Jadi perubahan dari asalnya adalah kataba bisa menjadi yaktubu, menjadi uktub, katibun, maktubun, maktabun. Nah, ini dipelajari dalam ilmu tasrif ya. Perubahan ini disebut dengan tasrif ya. Jadi perubahan dari satu kata menjadi beberapa kata yang memberikan makna yang berbeda ya. Tapi asal katanya adalah satu. Tapi ketika dikembangkan ya, berubah menjadi beberapa bagian dari fi'il madi, mudhari, kemudian fi'il amr, isim fa'il, maf'ul, kemudian isim makan. Nah, ini dipelajari dalam ilmu tasrif ya. Ilmu tasrif. Jadi sudah kita punya gambaran ya. Jadi kalau kita ingin belajar bagaimana kita bisa baca kitab gundul, salah satunya adalah dengan ilmu nahu, sehingga kemudian kita bisa mengetahui harokat akhir atau baris akhir sebuah kata.
Begitu pula kita belajar ilmu tasrif ya, untuk mengetahui pola perubahannya ya, pola perubahan sebuah kata, bangunan sebuah kata. Ini ya gambaran ya, belajar ilmu shorof ya. Dan itu semua akan kita bahas pada video-video selanjutnya insyaallah. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan dituliskan di kolom komentar. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.